warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Aprilia Sofiatus Salma dari KKNMB kelompok 79. Nah teman-teman, hadirnya saya di sini ingin mengajak teman-teman semua untuk menjelajahi salah satu situs cagar budaya di Desa Bologarang. Nah, cagar budaya yang ada di Desa Bologarang ini merupakan salah satu cagar budaya yang tersembunyi namun penuh akan sejarah dan historisnya. Nah, pasti teman-teman udah penasaran banget kan? Jadi ikuti terus perjalanan kami. Let's go! Nah teman-teman semua, kali ini kita sudah sampai di salah satu situs cagar budaya di Desa Bologarang, yaitu Sendang Nyi Bodro. Nah sendang ini ternyata sudah hadir sejak dahulu kala sampai saat ini yang kelestariannya masih dijaga oleh warga setempat. Nah pasti teman-teman udah penasaran banget kan, ada sejarah apa sih di balik Sendang Nyi Bodro ini? Oleh karena itu kita akan berbincang-bincang hangat dengan salah satu juru kunci yang ada di Desa Bologarang. Nah, teman-teman semua, kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Mbah Sumardi. Nah, beliau ini merupakan salah satu juru kunci dari Sendang Nyi Bodro ini. Oke, langsung saja kita sapa. Halo Mbah Sumardi. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbah? Baik. Alhamdulillah. Sehat. Nah, Mbah nih saya dan juga teman-teman penasaran banget nih Mbah terkait sejarah apa sih Mbah di Sendang Nyi Bodro ini. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih Mbah, awal mula Sendang Nyi Bodro hadir ini itu sejarahnya bagaimana Mbah? Sejarah singkatnya gini Mbak. Jadi menurut para leluhur saya, dulu pendahulu saya, tapi ini sumbernya hanya mulut ke mulut. Dulu-dulunya daerah ini adalah wilayah Gunung Kantong. Jadi Gunung Kantong itu dikuasai oleh halus yang namanya Jim Kiai Kebudungkul namanya. Nah, Kiai Kebudungkul itu bawaan dari seorang bupati Jim juga, halus juga, yang berdomisili di Jatipuhun, Grobogan, dengan seorang patihnya bernama Wongso Negoro yang berdomisili di Rawawedu, Pati, Kudus, antara Pati dan Kudus. Kemudian bupatinya itu bernama Prabu Kluntung yang ada di Jatipuhun. Pada satu waktu Prabu Kluntung itu pergi atau ingin meninjau wilayah Gunung Kantong, datang tempatnya Kiai Kebudungkul tersebut dengan naik kuda bisa terbang, Mbak. Kuda yang bisa terbang. Pada waktu Prabu Kluntung dan Kiai Kebudungkul berbicara, kuda itu istilahnya mengembara, jalan-jalan lah sampai di daerah ini. Nah pada waktu itu karena Prabu Kluntung sudah menginginkan pulang kembali ke Jatipuhun, menurut cerita kuda itu dipanggil dengan istilah kalau zaman orang-orang tua dulu aji pameling, jadi dipanggil dengan batin. Karena kuda sembrani tadi kaget karena dipanggil oleh tuannya tadi, pada waktu itu kuda tersebut karena kaget, diceritakan di situ ekornya menjulang ke atas, mata seakan-akan itu dipejamkan, kemudian rambut-rambutnya tegak dan keluar keringat, sehingga pada waktu itu segera dia itu mau menjemput tuannya. Kekuatan dari sang kuda tadi, kakinya itu nginjak batuan atau tanah di sini untuk terbang tadi, untuk pergi ke Gunung Kantong atau untuk menjemput tuannya. Karena kekuatan yang luar biasa tadi, tanah ini terbelah dan keluar air. Karena airnya itu memancar sehingga seakan-akan memandikan si kuda sembrani tadi yang sedang berkeringat tadi, sehingga menjadi mata air yang asin karena bercampur dengan
keringat si kuda tadi. Itu menurut sejarahnya terjadinya sendang ini. Gitu. Nah, kemudian berkaitan dengan nama sendang ini, Nyi Bodro ini menurut cerita kan dulu itu desa Bologarang itu kan di sebelah utara jalan sana Mbak, sana masih ada Sendang Garang namanya. Dusun Bologarang itu dulu bukan Bologarang tapi Garang. Karena pada waktu itu menurut cerita orang-orang tua ada penyakit yang mematikan sehingga orang itu pergi. Ada yang pergi ke sebelah timur ke wilayah Bali Desa itu yang namanya Setro. Dan sebagian ada salah seorang dari bagian desa Garang tersebut pindah ke sini. Pindahnya itu karena dia ingin mencari mata air atau mencari air. Sehingga pada waktu itu dia membuka lahan ini. Di bagian mana pada cerita itu juga tidak dijelaskan, hanya saja dia itu memulai untuk membuka supaya bisa menjadi perkampungan di daerah ini. Orang yang membuka pertama kali untuk tempat tinggal itu istilah Jawa bebodro. Bebodro itu artinya membuka daerah untuk tempat tinggal. Sehingga untuk mengenang orang yang membuka pertama kali itu diambil sebagian dari kata bebodro tadi menjadi bodro. Bodro. Nah, kemudian masalah iring-iringan temanten Mbak menurut cerita. Jadi tidak sehari dua hari dia membuka tanah untuk perkampungan tersebut, beberapa hari lah pada waktu dia yang membuka pertanahan tersebut seorang wanita ya, Nyi itu kan seorang wanita, dia mengalami mimpi 3 hari berturut-turut, 3 malam berturut-turut. Kamu boleh tinggal di sini semua keturunanmu, tapi ingat, siapa saja keturunanmu yang masuk desa ini atau orang dari desa ini mau keluar dan kawin, saya akui menjadi keturunan saya. Nah, keturunan Nyi Bodro tadi maksudnya keturunan dari orang yang membuka desa ini harus datang ke sini. Datang ke sini maksudnya karena pertama kali daerah yang dibuka itu di sini dianggap ini pintu dusun menurut cerita tadi. Nah, bisa dari desa Kenteng itu gini dalam mimpinya yang membuka daerah ini, siapa saja yang hidupnya itu leken, istilahnya leken itu jujur, leken itu jujur, hidupnya uripe bakal enteng. Sopo sing leken uripe bakal enteng. Leken artinya jujur, hidupnya menjadi enteng itu ringan. Jadi semua bisa tercukupi. Nah, kata-kata dari kata-kata leken dan enteng tadi menjadi kenteng. Jadi leken itu jujur, enteng itu hidupnya akan ringan kecukupan. Itu sekilas dari cerita ini. Begitu. Wah, nah teman-teman ya, ternyata yang terlihat tempat sederhana ini mempunyai sejarah historis yang luar biasa. Nah, selanjutnya nih Pak, ada tradisi atau kebiasaan dari warga Dukuh Kenteng sendiri mengenai Sendang Nyi Bodro ini, ada nggak Pak tradisi yang tadi sempat Mbah menyinggung mengenai perkawinan, itu tradisinya seperti apa Mbah kalau boleh dijelaskan? Bersambung dari cerita depan bahwasanya yang membuat desa ini atau yang membuka lahan untuk perkampungan ini yang istilah Jawa dikatakan bebodro, itu kan mimpi tadi siapa saja keturunanmu bila dia akan berkeluarga harus datang ke tempat sini. Nah, dari kata-kata yang diambil dari mimpi orang yang membuka daerah ini, maka setiap ada temanten itu harus datang ke sini dulu baru ketemuan atau apa ya istilahnya, temon atau orang mengatakan adat istiadat ketemunya temanten laki dan perempuan, tuan temon istilahnya, kalau di sini temon. Nah, itu sebelum acara temon harus ke sini dulu.
Sebab itu kalau di sini nanti dibawa misalnya rumahnya agak jauh ke tempat saya sana dengan istilah ditandu. Ditandu. Nah itu ada persyaratan-persyaratan. Jadi misalnya itu dari putrinya itu seorang gadis, lakinya itu seorang perjaka, ataupun perjaka dan gadis, atau gadis dengan seorang duda, atau seorang duda dengan seorang gadis, sekalipun harus sebelum ketemuan seperti itu. Nah istilah ditandu itu ya istilah orang sekarang mungkin dinaikkan ya, dihormati sekali sebab mempunyai suatu anggapan bahwa temanten itu adalah raja pada waktu itu. Dalam istilah orang Jawa kan jadi nganten itu jadi rojo sedino, ratu sehari pada waktu itu. Sebab itu sangat dihormati sekali ya. Dan nandu itu saja tidak sembarang. Jadi misalnya nandunya seorang laki-laki, asal nggak boleh, harus yang sudah keluarga, yang tadinya ketika dia itu jadi manten dulu dari perjaka dan gadis. Itu aturannya memang begitu. Jadi putrinya yang bawa payung, bawa gagar mayang itu ya yang sudah keluarga, yang asalnya dia dulu jadi nganten harus gadis, nggak boleh janda. Terus yang bawa gini yang nandu itu harus perjaka ketika dia jadi manten. Itu persyaratannya. Jadi ya memang aturannya memang begitu. Kalau berangkat ke sini itu lakinya di depan. Lakinya di depan. Tapi kalau sudah sampai sini baru perempuannya di depan. Seperti itu acara temantenan merujuk pada hal itu. Kemudian yang kedua masalah tradisi lain. Ya istilahnya bukan kok kita khususnya warga Dusun Kenteng itu menganggap ini adalah mempunyai kelebihan, itu enggak. Tapi sudah menjadi tradisi dulunya itu harus memotong kambing. Dulunya ketika Mbah Sumardi belum datang ke sini itu motong kambing. Tapi saya pelajari karena sehabis acara itu selang seminggu atau 10 hari pasti ada orang gegeran. Ya masalah pembagian. Ya pembagian lah. Untuk itu saya pelajari. Sekarang saya rubah. Setiap bulan haji, bulan besar, Jumat yang terakhir mengadakan sedekahan dengan membawa seekor ayam. Nah, yang sudah siap dimakan lah, siap masak, istilahnya orang sini hormat rasul. Ya, jadi satu bakul nasi lengkap dengan ya ada itu serondeng, ada mie, ada apa, dan satu ekor ayam yang sudah siap dimakan. Sampai sekarang terus dilaksanakan. Itu untuk tradisinya jadi iringan manten. Kemudian tentang tradisi sedekahan. Nah teman-teman, sekarang udah pada tahu kan mengenai sejarah Sendang Nyi Bodro. Nah terakhir nih Pak, saya ingin tahu harapan apa sih dari Mbah untuk terutama untuk warga Kenteng dan juga warga-warga lain mungkin yang belum tahu nih Pak sejarah tentang Sendang Nyi Bodro, untuk kelestariannya harapannya ke depannya seperti apa Mbah? Gini, jadi harapan saya khususnya warga Kenteng, pelestarian itu harap terus ditingkatkan. Yang artinya ya tentang iring-iringan manten, tentang sedekahan. Sedekahan tadi tujuan utamanya adalah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya kalau kita semua khususnya warga Kenteng tidak ada mata air ini Mbak, ya saya kira kekurangan air. Sebelum ada Pansimas ini satu-satunya. Jadi kalau musim kemarau tetap dipakai Mbak. Kalau tidak musim kemarau nggak bisa dipakai. Masalahnya ini air kan tadi saya ceritakan di depan kan terjadi pancaran air yang memandikan kuda yang berkeringat. Sebab itu airnya asin. Jadi airnya ini asin. Tapi kalau sudah musim kemarau karena daripada nggak ada air ya ini digunakan. Ini yang pertama. Yang kedua masalah adat istiadat tujuan dipelestarikan terus. Harapan saya khususnya warga Dusun Kenteng ini adalah merupakan penghormatan pendahulu kita. Jadi pendahulu kita misalnya di sini tidak digunakan atau dibabat sebagai tempat tinggal, ya mungkin ya tidak ada Dusun Kenteng ini. Tujuan jadi pelestarian itu hanya melestarikan, menghormati kepada pendahulu yang membuat desa ini. Itu aja.
Nah, itu dia sejarah singkat dari Sendang Nyi Bodro. Untuk teman-teman yang penasaran di mana letak Sendang Nyi Bodro, Sendang Nyi Bodro terletak di Dukuh Kenteng, Desa Bologarang, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Gerobokan. Nah, sebelum saya menutup video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menemani saya dari awal hingga akhir. Oleh karena itu, saya Aprilia Sofiatus Salma, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!